Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kembali lagi kita berkumpul di dalam ibadah VIP pada malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan Hosana. Let our King be lifted up.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat kami masing-masing Tuhan untuk bersama-sama beribadah VIP pada malam hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah VIP ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami mengikuti ibadah ini dan kami selesai, kami akan menjadi pemenang Tuhan. Kami yakin dan percaya karena ada kuasa dalam doa-doa yang kami bawakan pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, kita mau bersama-sama muji Tuhan. Sebelumnya saya mau sapa Bapak Ibu Saudara dulu sekalian. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, haleluya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita mau katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Yang dulu tak kita mengerti, sekarang Tuhan buat mengerti. Kita mau katakan, yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu, yang tak pernah ku pikirkan, sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu, limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Kita mau katakan lagi, yang dulu tak ku mengerti, yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, sungguh telah kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu lagi dalam ibadah VIP yang sangat memberkati. Tuhan selalu melindungi kita. Kita bersyukur bahwa selama seminggu ini kita dalam kondisi yang tidak kekurangan suatu apapun. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu, mohon bimbingan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mohon penyertaan-Mu dalam firman-Mu ini. Biarlah hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati bibir dan lidah hamba, biarlah apa yang hamba sampaikan dapat memberkati setiap orang yang mendengar ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk lihat ke sekeliling kita, di mana sekeliling kita banyak sekali terjadi perubahan. Perubahan bisnis, perubahan belajar, bahkan ibadah pun kita berubah. Seperti apa? Perubahan ini tadinya kita secara physically atau secara fisik kita bertemu, sekarang sudah tidak lagi. Ini diakibatkan apa? Karena pertama, perubahan IT, yaitu informasi, teknologi informasi.
perubahan inilah yang menyebabkan seluruh sendi kehidupan kita berubah. Itu pertama. Sehingga dengan teknologi yang kita miliki, kita bisa berhubungan tanpa harus bertatap muka langsung, cara fisik berdekatan. Yang kedua, yang mempercepat perubahan ini adalah pandemi yang sekarang kita alami. Dengan pandemi, kita dilarang untuk berdekatan. Kita dilarang untuk bersentuhan malah. Dengan 3M, malah 5M sekarang. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang menyebabkan juga perubahan ini terjadi. Perubahan bisnis kita. Bisnis kita nggak secara langsung, secara online. Semua secara online. Termasuk ibadah kita yang kita lakukan sekarang ini online. Nah, apa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan? Pada dasarnya, manusia itu takut untuk berubah. Tapi dalam Alkitab dikatakan, kita buka Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dikatakan di sini Alkitab, jangan takut untuk berubah karena Tuhan sudah memberikan mandat kepada kita untuk menguasai seluruh dunia. Tentunya menguasai seluruh dunia dengan bertanggung jawab. Kita disuruh untuk bisa menguasai baik teknologi, pengetahuan, semuanya kita harus kuasai. Seperti tertulis di Amsal 1 ayat 7a. Amsal 1 ayat 7a, kita buka. Amsal 1 ayat 7a, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, dengan ayat ini, kita bertanggung jawab. Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus taat apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi, kita bisa lakukan dengan seiring dengan firman Tuhan. Sebenarnya perubahan ini seperti perubahan teknologi ini sebenarnya udah ada, zaman dulu juga udah ada. Kita lihat Nuh, kejadiannya Nuh. Nuh itu, dia taat akan Tuhan. Dan dia diberikan mandat oleh Tuhan. Diberikan firman dari Tuhan bahwa dia harus membuat perahu. Semua Tuhan atur. Besarnya, panjangnya, kayunya harus seperti apa, bentuknya seperti apa. Semua orang mentertawakan. Tapi Nuh taat. Syaratnya taat. Dengan taat, dia buat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Perubahan demi perubahan, jadilah satu perahu yang besar. Terjadilah perubahan secara total dengan adanya banjir. Semua lenyap kecuali Nuh dan keluarga serta semua yang ada di perahu tersebut. Nah, dari dulu sudah ada. Perubahan itu sudah ada. Pengetahuan dari Tuhan sudah ada. Jadi kita
jangan takut untuk berubah. Apa yang dikehendaki Tuhan terhadap kita semasa perubahan ini, semasa zaman globalisasi atau zaman disrupsi ini. Pertama, kita harus selalu membuka diri untuk tidak berhenti belajar dan senantiasa selalu mengembangkan diri kita. Kita lihat sekarang anak-anak muda seperti Jojo, Karen, Sammy, dan Hosea. Mereka bisa membuat satu ibadah online dengan mempergunakan fasilitas yang ada. Dengan cara apa? Mengembangkan diri mereka. Berusaha untuk belajar. Berusaha untuk senantiasa berkembang sesuai dengan teknologi yang ada. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, secara kekristenan kita harus tetap mengikuti perubahan ini. Tentunya dengan bertanggung jawab. Takut akan Tuhan. Yang kedua, apa yang dikehendaki Tuhan? Menambah ilmu pengetahuan. Yaitu belajar. Cari terus. Cari terus. Cari terus. Yang ketiga, yang terakhir adalah sebagai orang Kristen, kita nggak boleh anti terhadap perkembangan teknologi, termasuk perkembangan sosial media, termasuk perkembangan industri sekarang, yang disebut industri 4.0, industri 4, revolusi industri 4. Kita punya dasar yaitu iman kekristenan, takut akan Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut dengan perubahan ini. Perubahan ini sangat dinamis, sangat cepat. Tergantung kita. Diri kita mau diajar Tuhan atau tidak. Kita takut akan Tuhan atau tidak. Karena perubahan, perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang tidak diikuti dengan takut akan Tuhan, itu akan membinasakan kita semua. Jadi kuncinya satu. Perkembangan ini biar berkembang, biar kita ikuti. Satu kuncinya, takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat anak-anak mulai belajar secara online dengan metode-metode yang baru mulai dikembangkan. Kita harus bantu, kita harus angkat anak-anak kita supaya mereka bisa lebih bertanggung jawab dalam belajar. Juga semua mekanisme bisnis kita, pekerjaan kita harus bisa angkat. Kita ada di dalam pusaran perubahan dunia. Satu, intinya tetap takut akan Tuhan, tetap dalam lingkungan, dalam lindungan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi rema bagi kita. Jangan lupa untuk terus mendengarkan firman Tuhan dari manapun. Entah di VIP, entah di PLT, atau di ibadah raya. Dengarkan firman Tuhan. Adakan saat teduh. Baca firman Tuhan. Sehingga kita tahu dan kita dalam track Tuhan. Terima kasih. Biarlah
firman Tuhan ini bisa terus menjadi pegangan kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Hamba sudah berhenti berbicara, biarlah firman-Mu terus hidup dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus takut akan Tuhan. Biarlah perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kami, di sekitar kehidupan kami, biarlah itu berubah. Biarlah itu menjadi pelajaran bagi kami. Dan kami akan terus ikut dalam perubahan itu. Namun dengan takut akan Tuhan dan bertanggung jawab apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Teruslah berbicara. Teruslah bimbing kami. Supaya kami tidak terjatuh dalam perubahan-perubahan ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat pelayanan Sena yang hari ini boleh memberkati kita sekalian. Lalu terima kasih buat Bapak Penatua Fardi Dornik yang sudah berbagi firman Tuhan untuk kita sekalian di dalam ibadah VIP malam ini. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang belum dapat souvenir kalender 2021, silakan menghubungi kami atau bisa menghubungi Pak Christian. Souvenir 2021 tidak perlu Bapak Ibu ambil ke gereja. Nanti ada tim yang akan mengantar sampai ke rumah Bapak Ibu saudara sekalian. Lalu pada hari Minggu kita akan jumpa dalam ibadah Raya Minggu 21 Februari. Ibadah dilaksanakan 2 kali secara onsite di gereja. Ibadah pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah kedua pada pukul 10.15 pagi. Link pendaftaran sudah dibuka tadi pagi. Kemungkinan hari ini tinggal ibadah 2 yang masih ada kuota untuk Bapak Ibu yang mau ibadah di gereja. Ibadah pertama akan dilayani oleh Ibu Diaken Priscilla Irawan. Lalu ibadah yang kedua akan dilayani oleh Ibu Penatua Minda Dornik. Itu saja yang saya perlu sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan di GBI Batu Penjuru. Baik ibadah yang rutin, pagi lautan Tuhan pada Selasa jam 10 pagi. Ibadah VIP pada hari Kamis jam 7:30 malam. Dan ibadah-ibadah komisi yang nanti akan diumumkan secara khusus. Mari kita akan selesaikan ibadah ini dengan penuh rasa syukur. Kami bersyukur buat ibadah VIP yang sudah memberkati kami pada malam hari ini. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat di dalam ibadah malam hari ini. Tuhan berkati baik tim multimedia, Pak Penatua Steve Latumeten dengan tim. Tuhan berkati Saudari Sena yang sudah memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Bapak Penatua Fardi Dornik yang sudah berbagi firman Tuhan, berkati mereka. Kami percaya semua dalam anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada juga dalam berkat Tuhan. Ibadah hari Minggu kami bawa dalam tangan Tuhan menjadi ibadah yang penuh dengan lawatan Tuhan, penuh dengan berkat Tuhan, terjadi kebangunan rohani. Kami percaya Tuhan memberkati jemaat GBI Batu Penjuru dalam pekerjaan, profesi. Ada di antara mereka harus tetap bekerja. Setiap hari Tuhan melindungi. Bahkan ada yang harus bertugas di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Tuhan juga menjaga dan melindungi. Anak-anak kami juga Tuhan berkati menghadapi tes akhir. Ada anak-anak yang harus menghadapi ujian akhir pada bulan-bulan ini juga Tuhan tolong. Anugerah-Mu berlimpah-limpah. Anak-anak yang kuliah diberkati, yang sekolah, yang sedang menempuh pendidikan dimanapun mereka berada, Tuhan juga buat mereka berhasil. Terima kasih. Kami teringat dengan para lansia yang juga
Mereka merindukan bisa ibadah di hari Minggu, tetapi kondisi fisik dan usia tidak memungkinkan mereka bisa hadir, berikan kekuatan dan penghiburan. Teringat dengan Bapak Roni Van Dijk, Tuhan juga menyembuhkan terus proses kesembuhan. Teringat dengan Bapak Riki Darmawan, juga Tuhan terus pulihkan. Kondisinya boleh ada sebagaimana dia ada hanya karena anugerah Tuhan. Ibu Yuni juga Tuhan harus berjuang dengan hari-hari hidupnya. Tuhan juga tolong. Tuhan membela pergumulan Ibu Yuni. Tuhan membela apa yang menjadi pergumulan Ibu Yuni. Kami percaya Tuhan juga memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih. Kami juga teringat dengan Bapak Yonatan Sobari. Tuhan juga terus memberikan kekuatan. Ada rencana untuk jual rumahnya, Tuhan akan mempertemukan dengan pembeli yang terbaik. Ibu Neni Mantiri juga punya rencana untuk menjual rumahnya, sampai hari ini belum terjual. Mari juga Tuhan tolong berikan pembeli yang terbaik, nama Tuhan yang dipermuliakan. Teringat dengan Ibu Yanto, Ibu Musri, Tuhan juga berikan kekuatan hari-hari hidupnya. Bapak Yohanes Chong juga Tuhan berkati. Bapak, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang punya pergumulan yang mereka sampaikan pada malam hari ini. Mari juga Tuhan melawat mereka satu persatu. Teringat dengan keluarga Arifin Marpaung, Tuhan juga terus memberkati keuangan perekonomiannya. Ibu Ani Manurang tetap kami bawa dalam tangan Tuhan. Terjadi mujizat baik bagian tangan dan punggung sebelah kirinya, Tuhan pulihkan. Kami juga teringat dengan saudara Freddy Roni Tua, juga Tuhan berkati usaha online-nya. Tuhan juga berkati ternak ayamnya. Dan kalau sampai hari ini belum bisa bekerja, mari juga Tuhan berikan pekerjaan yang terbaru. Untuk pasangan hidupnya, Tuhan berikan calon istri yang terbaik. Ibu Rosmaida terus berdoa untuk anaknya Beni yang belum dapat pekerjaan. Mari juga Tuhan tolong berikan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Teringat dengan Bapak Benghat Manurung yang berada jauh dari kami, juga Tuhan memelihara, Tuhan melindungi. Bapak Osman Sitanggang juga ada tugas pekerjaan di luar kota, di luar pulau. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Para penatua dengan pergumulan mereka masing-masing, para diaken dengan pergumulan mereka masing-masing, Tuhan bela dengan luar biasa. Kami percaya mereka tetap kuat di tengah-tengah tugas pelayanan panggilan dalam pelayanan di GB Batu Penjuru, tetapi di satu sisi juga mereka punya pergumulan dalam hal pekerjaan, dalam hal keuangan, ekonomi. Kami percaya Tuhan bela dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Teringat dengan saudari Lucy, juga Tuhan berkati, dia bergumul terus untuk rencana pernikahannya. Mari juga Tuhan buka jalan. Dan apabila pasangannya jauh di Korea Selatan, Tuhan berkati pekerjaan proyek-proyeknya. Terima kasih diberkati Lucy. Guina juga Tuhan tolong, anugerah-Mu berlimpah-limpah. Teringat dengan banyak jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk punya keturunan, punya anak. Tuhan berikan anak keturunan bagi mereka sekalian. Teringat juga untuk jemaat Tuhan yang sedang menghadapi masa-masa isolasi mandiri, masa-masa di mereka harus terpapar COVID-19, Tuhan juga tolong. Kami percaya saudara kami terkasih, hamba-Mu Dede Novalis boleh dipulihkan, boleh mengalami kekuatan baru, anugerah-Mu berlimpah-limpah. Untuk Nana dengan suami yang harus juga isolasi mandiri, juga Tuhan tolong. Satu keluarga ini, suami istri dengan anak, bahkan dengan Ibu Maria Simanjuntak juga harus terpapar COVID-19 dan harus isolasi mandiri. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, tuntas nama Tuhan dipermuliakan. Suami Nana harus dirawat ICU, kami percaya Tuhan sudah mengangkat sakit penyakitnya COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, lindungi jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan bela kami dengan luar biasa. Bapak dan Ibu Rohani, Bapak dan Ibu Christian Irawan, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Kami berjalan dari kemenangan datang kemenangan. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan yang setia dalam ibadah VIP, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kita pergi, kita ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan
ada bersama dengan kita sesuai dengan apa yang ada di belakang saya. Immanuel, haleluya.